Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kami sekalian, anak SMK Teruna, siswa kelas 12. Kita lanjutkan materi pembelajaran daring bahasa Indonesia untuk kelas 12 bagi anak-anak kami yang sedang melaksanakan prakren. Jadi anak-anak kami sekalian, walaupun kita melaksanakan prakren, kita tetap mengikuti pembelajaran daring, khususnya ini pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita kali ini, adapun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai teks cerita sejarah. Ya, anak-anak kami sekalian, teks cerita sejarah. Barangkali anak-anak kami sekalian, kita sering mendengar kata sejarah. Jadi, memahami teks cerita sejarah. Jadi anak-anak kami sekalian, teks cerita sejarah itu adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Ya, anak kami sekalian, jadi kalau dikatakan sejarah berarti kejadian masa lalu. Jadi anak-anak kami sekalian, teks cerita sejarah ini bisa bersifat naratif, bisa juga bersifat deskriptif. Barangkali Ibu juga sudah pernah menyampaikan naratif, narasi. Narasi itu berarti cerita, menceritakan. Jadi teks cerita sejarah ini bisa berbentuk cerita. Tapi anak-anak kami sekalian, ceritanya ini bisa berbentuk kejadian. Jadi ada kejadian yang kita ceritakan. Jadi naratif artinya di sini anak kami sekalian, tapi ini berbentuk non fiksi, bukan rekaan anak-anak kami sekalian. Jadi teks cerita sejarah yang bersifat naratif ini non fiksi anak-anak kami sekalian, bukan hayalan, bukan rekaan. Di samping itu juga anak-anak kami sekalian bisa juga bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif artinya menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang sesuatu kejadian atau tentang sesuatu peristiwa pada masa lalu. Jadi anak-anak kami sekalian, bisa digambarkan, bisa dilukiskan, dirinci tentang suatu kejadian yang berbentuk fakta. Kemudian anak-anak kami sekalian, adapun kaidah teks cerita sejarah itu, yang pertama itu menceritakan masa lalu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sejarah itu berarti masa lalu. Jadi cerita sejarah itu menceritakan masa lalu. Itulah anak-anak kami sekalian kaidah teks cerita yang pertama. Yang kedua, menggunakan verba. Jadi maksudnya itu menggunakan kata ganti orang. Kemudian anak kami sekalian menggunakan frasa adverbia. Yang keempat, menggunakan kalimat naratif ataupun menggunakan kalimat yang deskriptif. Jadi menggunakan kalimat naratif, narasi. Ya, berarti menceritakan suatu kejadian atau melukiskan suatu kejadian.
Yang kelima, anak-anak kami sekalian, kaidah teks cerita sejarah itu harus berdasarkan fakta. Jadi bukan fiktif, fakta. Berarti benar terjadi. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Mungkin dibarengi dengan ada datanya. Adapun anak-anak kami sekalian, struktur teks sejarah itu terdiri dari yang pertama orientasi. Tahap orientasi ini memberi informasi tentang situasi cerita sejarah yang diangkat dalam teks, latar belakang ataupun waktu serta beberapa hal lain secara umum. Jadi itu disebut dengan tahap orientasi pembukaan. Ya. Kalau misalnya kalau kita mengarang, ini barangkali tahap pendahuluan. Jadi di dalam teks cerita sejarah itu adalah orientasi namanya, yaitu yang berbentuk latar belakang, ya, waktu serta beberapa hal lain secara umum. Kemudian anak-anak kami sekalian, yang kedua, urutan peristiwa sejarah, ya. Urutan peristiwa sejarah ini merupakan tahap yang terdiri atas beberapa paragraf yang menyediakan rekaman peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Rekaman peristiwa ini membahas seluruh alur cerita sejarah dari awal sampai akhir. Biasa juga disebut dengan kronologis kejadian. Jadi secara kronologis, ya, yaitu urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Itu dia ya anak-anak kami sekalian yang disebut dengan urutan peristiwa sejarah. Yang berikutnya anak-anak kami sekalian, tahapan reorientasi. Tahapan reorientasi ini adalah bagian yang berisi tentang cerita akhir dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Ya, bagian akhir, bagian penutup dari cerita teks sejarah ini. Pada umumnya itu berupa akibat atau konsekuensi dari rangkaian cerita peristiwa sejarah sebelumnya. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian, pada bagian ini boleh dikatakan bagian penutup, ya. Yang isinya akhir dari cerita. Jadi diberikan paparan sesuai dengan yang disampaikan pada sebelumnya. Pada umumnya ada yang berbentuk akibat atau konsekuensi dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Bisa nanti tentang kemenangan, tentang kekalahan, ataupun kematian maksud Ibu. Reorientasi ini dapat juga berisi simpulan, bisa juga bentuk komentar atau evaluasi dari peristiwa yang disampaikan sebelumnya. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah yang terdapat dalam struktur teks cerita sejarah. Misalnya anak-anak kami sekalian, barangkali kita semua mengingat bahwa ada namanya sejarah Sumpah Pemuda, ya, sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah, ya, tonggak atau awal dari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat itu para pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, jadi bagian ini dianggap sebagai orientasi yang memberi informasi tentang situasi cerita sejarah. Kemudian urutan peristiwa sejarahnya itu yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda.
di mana para pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu mengikrarkan 3 sumpah, ya. Jadi itulah urutan peristiwa sejarahnya. Ya, anak-anak kami sekalian, di sana para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Jadi dari situ dapat kita ambil reorientasinya. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, sehingga pemuda-pemuda Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, karena adanya rasa persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia, maka kemerdekaan diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tahapan itu merupakan reorientasi akibat ataupun konsekuensi dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Jadi anak-anak kami sekalian, barangkali pada pertemuan kita kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, mungkin bisa menghubungi Ibu melalui chatting, yaitu di nomor 0813 6198 0199. Barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.